Rasuluh ada ila ridwani salawatullah wassalamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali bersyukur pada Allah pada malam ini. Kita masih diberi oleh Allah kebaikan lagi setelah kita tunaikan kewajiban salat berjamaah, dan Allah masih beri kita kesempatan lagi untuk meluangkan waktu duduk bersama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan satu amaliyah yang sangat mulia. Walaupun mungkin cuaca kurang bersahabat, ya, cukup dingin, hujan, tapi tidak menghalangi langkah Bapak Ibu semua untuk terus istiqomah di atas kebaikan ini. Karena itu semoga air hujan yang menetes di tubuh kita dalam perjalanan dari rumah ke sini kelak menjadi saksi kebaikan kita semua. Karena seorang yang menuntut ilmu itu adalah perjalanan jihad. Sebagaimana Nabi kita bersabda, man kharaja fi talabil ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia ada di jalan Allah hingga dia kembali. Dan setiap amalia, kalau padanya ada kesusahan dan sesuatu harus ditempuh dalam menjalankan amal ketaatan, itu banyak halangan dan rintangan, maka pahalanya semakin besar. Demikian kaidah dikatakan, al-ajr ma'a qadri masyaqqah. Ya, pahala itu tergantung dari jenisnya kesulitan. Tentu kalau berangkat ngaji, sholat di masjid dalam kondisi cuaca terang, benderang, tentu lebih mudah, ya, tentu lebih ringan daripada ketika cuaca seperti ini. Namun ketika di dalam menempuh ibadah itu banyak kesulitan, justru di saat itulah Allah melebihkan pahala. Karena seorang mampu menempuh jalan kesulitan tersebut. Al-ajr ma'a qadri masyaqqah tadi. Karena itu kalau ada kendala-kendala di dalam menempuh ibadah, ingatlah kaidah ini, agar justru semakin banyak kendala, kita malah semakin bersemangat, karena pahalanya akan beda dengan pahala-pahala ketika seorang beribadah tidak ada kendalanya. Ya. Kita akan lanjutkan hadis ke-74. An Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa'i, muttafaqun alaih. Nabi kita berkata, tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih bahaya, yang paling bahaya bagi seorang laki-laki, bagi para laki-laki maksudnya, adalah fitnahnya wanita. Ini sudah dinas ya sama Nabi, jangan diprotes. Oh, saya kuat kalau difitnah wanita, ya syukur, berarti Bapak ditolong oleh Allah. Tapi ini ayat nas bicara secara keumuman, ya, bahwa fitnah yang paling berat ujian bagi laki-laki itu adalah wanita. Ya, banyak laki-laki hancur karena wanita. Laki-laki yang dulunya laki-laki yang gagah, perkasa, kuat imannya, misalkan tangguh, bisa jadi keok di depan seorang wanita. Ya, laki-laki yang jujur dulu misalkan, ketika sudah punya istri, tuntutan terus dari istrinya, akhirnya yang asalnya laki-laki itu jujur jadi koruptor kelas kakap, ya, karena hanya ingin memuaskan dan menyenangkan hati istrinya. Nah, juga fitnah-fitnah yang lain tentang wanita. Karena itu pintu-pintunya ditutup, itu akan lebih membuat kita aman. Menutup pintu-pintu yang berkaitan dengan wanita, ya, agar kita aman.
ya. Mulai dari menjaga pandangan, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita membuka pintu-pintunya, ini akan memberatkan kita sendiri. Ya, inna mar'ah idza kharajat istasrafaha syaitan, kata Nabi. Manusia itu, perempuan itu kalau keluar akan diisrafkan oleh syaitan, akan diintai oleh syaitan, sehingga banyak membuat fitnah bagi laki-laki yang memandangnya. Ya, bahkan wanita itu tidak banyak memiliki keistimewaan. Mungkin wajahnya juga enggak begitu cantik, tapi kalau sudah keluar rumah banyak mengundang fitnah bagi para laki-laki. Apalagi dia menyengaja membuat fitnah bagi laki-laki, ini akan lebih membahayakan lagi. Ya, intinya insya Allah kalau pintunya kita tutup, aman insya Allah, Pak. Karena memang berat kalau kita buka. Ada seorang alim berkata, kalau aku ditipi duit, harta, insya Allah aku akan dapati orang yang amanah. Berapapun saya jamin amanah. Kalau ditipi harta ya. Tapi kalau ditipi adik perempuan, saya nggak berani jamin. Ini saya mau umroh nih, 9 hari ya, titip adik saya perempuan, wah nggak berani ya. Kalau ditipi harta, suruh jaga rumah, insya Allah amanah. Tapi kalau dititipi wanita, nggak ada yang jamin. Israf tadi. Ya, begitu. Nah, maka menutup pintu-pintu akan lebih aman. Dan Allah memerintahkan demikian. Wala taqrabu zina. Kau jangan mendekati zina. Ya, pintu-pintu yang mengantarkan kepada perzinahan itu tutup, aman sudah. Tapi kalau kau buka, itu biasanya terjatuhlah dalam perzinahan. Nah, insya Allah kalau ditutup lebih aman. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, Allah tidak melihat pada hari kiamat. Tidak melihat apa maksudnya? Melihat dengan pandangan rahmat ya, tapi melihat dengan pandangan murka kepada orang yang jarra izarah, yang menjulurkan sarungnya. Izar itu sarung, jubahnya atau komisnya atau yang lain, sarungnya atau jubah, komis dan lain-lainnya. Bataran itu kalau i'rabnya khal ya dalam ilmu nahwu, dalam keadaan sombong, dengan penuh menyombongkan diri. Karena orang-orang dahulu mungkin juga hari ini ya, kalau ingin memamerkan kain itu memanjangkan kainnya. Mungkin ibu-ibu pernah lihat pestanya orang kaya ya, gaun temantennya itu beleret-beleret sampai ada yang membawa sendiri di belakangnya. Ya, orang-orang Cina biasanya seperti ya. Bajunya itu gaunnya sampai menjulur ke banyak bang, untuk menampakkan kemewahan bajunya. Nah, maka tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang. Bagaimana kalau tidak sombong? Tidak sombong karena dalil yang lain kemarin. Man asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki bagian neraka. Makanya mau sombong mau tidak, di atas mata kaki atau pas mata kaki itu lebih selamat. Pas ya, masih boleh ya, nggak dilarang. Pas mata kaki itu kan malah bagus ya. Kalau pakai sepatu juga nggak kotor, bagus ya. Yang hindari yang melebih, asfala minal ka'bain ya. Kalau pas itu masih boleh, mau diangkat boleh. Kalau istimewanya nisfusak ya, sebab Nabi kita bersabda, izarul mu'min nisfusak, sarungnya orang beriman itu setengah betis, sarungnya orang beriman ya. Itu kalau yang paling istimewa. Jadi kalau mau diturunkan lagi di bawah betis boleh sampai ke mata kaki pas boleh. Yang asfala minal ka'bain ini yang fafinar itu, yang menjulur lebih mata kaki, yaitu yang bagian neraka itu lebih dihindari. Untuk keluar dari khilaf, memang ada khilaf ya, ada khilaf. Ada yang kalau nggak sombong nggak apa-apa, tapi orang itu kalau ada khilaf carilah yang aman. Ya, ada khilaf. Bagaimana hukum perempuan ketika dalam kondisi haid masuk masjid? Boleh tidak? Oh nggak boleh. Sebaiknya boleh.
Alasannya apa? Perempuan ketika haid nggak boleh masuk masjid, itu karena dikhawatirkan darahnya akan netes, membuat najis masjid, masjid tempat suci. Sekarang sudah banyak alat pembalut yang canggih, tak mungkin netes. Jawabannya begitu. Berarti nggak masalah kan? Khilaf kan? Terjadi silang pendapat. Kalau begitu ambil yang aman. Kalau ibu haid mau ngaji, jangan di masjid, di emperan saja. Dia aman dan dia bisa ngaji. Lebih aman ya. Oh boleh nggak baca mushaf? Boleh, asal jangan mushaf yang 30 juz itu yang Al-Quran itu. Kalau baca HP tidak apa-apa, sebab itu adalah sesuatu yang beda. Cuma nanti kalau mau menggeser pakai cotton bud, jangan pakai tangan. Pakai tangan itu apa najis nanti. Tapi maka kalau ketika geser pakai cotton bud, ya, sehingga tidak menyentuh langsung tulisan Al-Qurannya. Khilaf. Maka yang aman apa? Kalau haid, yang baca jangan hafal dari Al-Quran, tidak sama menyentuh, ya. Atau disuruh buka anaknya, ya, dia membaca, lebih aman ya. Gitu. Jadi kalau khilaf itu carilah yang aman, ya. Jangan membela pendapatnya, ya, tapi sebenarnya dia ingin cari fitnah, ya. Maka tadi lebih aman celananya diangkat di atas mata kaki, kalau enggak sampai pas mata kaki masih boleh. Hindari ya khilaf, kita lebih selamat. Umar bin Khattab ketika menjelang kematiannya, ketika beliau menjelang kematian, ditengok oleh anak muda ini masih muda. Ketika anak muda sudah pamit pulang, Umar sempat melirik sarungnya itu, jubahnya itu melebihi mata kaki. Kata Umar memerintahkan ajudannya untuk memanggil lagi itu anak muda. Setelah dipanggil lagi, kata Umar dalam kondisi mau mati, sudah sakit parah ya. Irfaq saubak, wahai anak muda, angkatlah pakaianmu, yang demikian lebih bersih pakaianmu dan lebih takwa dengan Tuhanmu. Ya, angkatlah pakaianmu, yang demikian lebih bersih pakaianmu dan lebih takwa dengan Tuhanmu. Itu dalam kondisi seperti itu, Umar masih menasihati. Artinya kalau bukan perkara yang penting, dia mungkin membiarkan saja. Tapi beliau lakukan seperti itu karena dia ingin nasihati anak muda tadi. Angkatlah pakaianmu, ya, demikian lebih bersih pakaianmu dan lebih ya dekat dengan ketakwaan kepada Tuhanmu. Ya, ya begitu ya Pak ya. Kalau masalah ini tidak usah kenceng-kencengan, tapi cari aman saja ya. Gitu. An Abi Qatadah ibn Di'amah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyam yaumi Asyura. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa bulan Yaumul Asyura, tanggal 20 Muharram. Maksudnya keutamaannya apa? Nabi jawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa satu hari di tanggal 10 Muharram itu keutamaannya menghapuskan 1 tahun dosa yang lalu. Ya. Cuma kemudian ada tasu'anya itu ya, karena tanggal 10 Muharram itu juga ahli kitab juga berpuasa. Maka Nabi ingin nyelisih, besok kalau ada umur, beliau akan berpuasa tanggal 9 dan 10. Maka puasa tasu'a itu ya, supaya beda dengan puasanya ahli kitab. Ya, sehingga kaum muslimin puasanya 2 hari, tanggal 9 sampai 10. Tapi Nabi sebelum masuk tahun, dia sudah meninggal. Terjadilah silang pendapat. Kalau begitu puasanya 9-10 itu yang bagus ya, bisa 10-11 ya, bisa 10 saja ya, tapi kalau ingin tenang dan aman dari 9-10 ya, karena Rasulullah tidak ingin puasanya sebagaimana Alkitab. Kenapa kita diperintahkan sahur? Juga itu karena ingin isi puasanya Alkitab. Alkitab pun juga puasa tapi tanpa sahur. Maka Nabi anjurkan umatnya puasa tapi makan sahur, untuk menyelisihi puasanya Alkitab yang mereka puasa nggak ada makan sahur. Kalau dalam Islam ada makan sahur, untuk menyelisihi puasanya Alkitab. Ya. Jadi dalam masalah ibadah saja Nabi nggak mau. Dalam masalah dunia saja nggak mau sama dengan kebiasaan Alkitab. Dahulu misalkan ahli kitab kalau sisiran gerak pinggir, nah, maka Nabi perintahkan untuk umatnya gerak tengah. Biar orang bodoh, sungkatan saja itu sisiran kebiasaan. Misalkan dulu ya, kalau ciri khas mereka kalau sisiran gerak pinggir gitu, ciri khas sudah menjadi ciri itu.
Maka sekarang Rasulullah perintahkan para sahabat untuk siklat tengah supaya tidak menyamai sikcuk, katanya orang istilahnya orang Yahudi. Kalau sekarang nggak bisa lagi, sekarang mau siklat pinggir mau siklat tengah kita nggak tahu tuh, sudah tidak lagi menjadi kebiasaan. Maka boleh-boleh saja mau siklat pinggir, boleh saja, sebab bukan ciri khas. Yang dilarang itu kalau ciri khasnya. Ya. Kalau jauh rumah mungkin pakai dasi, dasi nggak boleh, itu kebiasaan para pendeta. Mungkin sekarang pakai dasi sudah dipakai semua saja ya. Ya, tukang sapu di kecamatan kalau pas upacara hari kemerdekaan pakai dasi juga. Anak-anak SD pakai dasi juga. Sekolah negeri Islam Muhammadiyah mungkin ya, muridnya juga pakai dasi mungkin. Nah, itu sudah membaur, maka tidak bisa dikatakan lagi pakai dasi adalah tasabuh dengan orang kufar, sebab itu juga bukan ciri khas lagi. Pakai jas itu kebiasaan orang kufar ya. Sekarang pakai jas di negeri Islam juga pakai jas, di Yaman banyak orang-orang pakai jas. Dulu mungkin ciri khasnya orang Nasrani ya, sekarang sudah enggak lagi, maka silahkan aja pakai jas ya. Nah, jadi asalnya kalau sudah membaur maka sudah tidak lagi ada larangan. Yang dilarang itu kalau itu ciri khasnya, kalau pakai itu mesti orang Nasoro misalnya, itu enggak boleh. Kita mantasabah biqaumin fahuwa minhum, siapa yang ikut-ikutan satu kaum maka itu bagian dari kaum tersebut ya. Nah, hadis selanjutnya, an bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatul lail masna fa idza hifdha as-subha fa utir ya bi wahidatin. Salat malam itu dua-dua kata Nabi ya, masna. Nah, dari sini Bapak Ibu menunjukkan tidak ada batasnya. Jumlahnya ada batasnya. 2 salam sesukanya. Yang seringnya Nabi 11, kadang beliau 13. Kalau 13 diawali 2 rakaat ringan di awal salat. Ya, itu biasa Nabi. Tapi itu bukan batasan mutlak. Ya, makanya boleh 9, 2 salam, 3 witir boleh. Mau 7, 2 salam, 3 witir boleh. Mau 5, 2 salam, 3 witir boleh. Ya. 2. Mau 2 salam, terus akhirnya baru tutup witir juga boleh. Ya. Mau 2 salam, 9 witir juga boleh. Nabi pernah salat witir 9 rakaat. Ya. Kalau kau takut keburu subuh, witirlah sekali saja. Ya. Wahidah, 1 saja. Mau subuh, tapi juga enggak mau ketinggalan witir, ya sudah, cepatkan saja. Ya. Maka di situ ada keutamaan salat witir ya, karena beliau tidak pernah meninggalkan salat witir. Jadi baik ketika beliau mukim atau safar. Dua salat yang enggak pernah tinggalkan Nabi, salat sunnah ya, salat witir sama salat qabla subuh. Itu beliau nggak pernah tinggalkan, baik ketika safar atau mukim. Tapi yang lainnya kadang ketika safar beliau tinggal. Tapi kalau sholat witir sama qobliyah subuh beliau nggak pernah tinggalkan. Bahkan beliau pernah mengqadha sholat qobliyah subuh ketika beliau kelewatan. Mengqadhanya bisa disamakan dengan, dibarengkan dengan sholat syuruk, awal sholat syuruk, sholat duha di awal itu. Misalkan Bapak qomat, Allahu Akbar, wah nggak mungkin akan qobliyah subuh kan? Baru bangun, baru wudhu, mau ke masjid, qomat, langsung aja ke masjid, jangan sholat sunnah. Ya, bagaimanapun yang wajib tidak bisa dikalahkan dengan sunnah apapun ya. Ikuti sholat wajib, sholat subuh. Nah, nanti bisa kalau mau mengqadha setelah salam langsung dia sholat 2 rakaat, bisa mengqadha langsung. Kalau enggak ya zikir biasa, nanti diqadha ketika sudah tuluk matahari dan masuk di awal syuruk. Nah, itu sekalian dengan sholat syuruk, sekalian mengqadha sholat qobliyah subuh tadi. Itu boleh ya. Karena pentingnya 2 sholat itu sehingga beliau tidak pernah meninggalkan keutamaannya ya. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan sama ya, lebih baik. Bukan 2 rakaat qobliyah subuh sama dengan dunia, bukan, lebih baik. Bayangkan ya. Bagaimana ruginya orang kalau meninggalkan salat qobliyah subuh ini. Sekarang bukan qobliyahnya, subuh aja ditinggal. Tinggalkan subuh, mesam-mesam saja, nggak ada kecewa, nggak ada gelo, nggak ada gundah. Padahal sholat subuh itu sholat menjadi pembatas
dari sifat kemunafikan ya. Nah, artinya kalau bapak-bapak biasa subuhan insyaallah kelamat dari sifat munafik itu. Asqalu salat indal munafikin salatul subuh wal atamah ya. Salat yang paling berat. Semua salat itu bagi orang munafik berat, tapi yang paling berat itu salat subuh dan salat isya. Ya. Karena dua itu semua waktunya malam. Ya, isya malam, subuh masih ada malam. Dan orang munafik itu nggak senang kalau sholatnya ibadahnya nggak dilihat orang. Itu sifat orang munafik. Ya, idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu orang munafik itu kalau berdiri sholat, berdirinya malas. Yura'una nas, mereka berbuat riya kepada manusia. Dan ketika sholat, tidaklah mereka zikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya. Padahal Bapak Ibu, sholat kita diganjar, itu yang kita ingat itu. Kalau Ibu Bapak sholat 10 menit, zikirnya, fokusnya 9 menit, itu yang 9 menit diganjar. Yang 1 menit melayang-layang, itu yang sia-sia. Ya, itu yang sia-sia. Maka tidak semua orang bagian sholat sama. Ada yang separuh, ada yang 1/5, ada yang 1/3, ada yang 1/8. Sesuai dengan bagus tidaknya sholat hamba. Nah, sholat kalau sudah ke jenjang yang bagus, ya pasti akan membuahkan dampak apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu pasti. Sholat bagaimana sih yang bisa menjadikan kita bisa tercegahkan dari perbuatan keji dan munkar? Sholat yang mengikuti sholatnya Nabi. Kalau Bapak Ibu contoh sholatnya Nabi, maka Bapak Ibu akan dimudahkan oleh Allah meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Nabi kita bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tentu di masa kita tidak pernah melihat Nabi sholat. Tapi hadis-hadis telah teriwayatkan semua. Bahkan para ulama telah mengumpulkan semua yang berkaitan dengan sholat. Sehingga kalau kita baca hadis-hadis itu, seolah-olah kita melihat Nabi di depan kita sholat. Kalau disebutkan secara terperinci, bagaimana berdirinya, duduknya, rukuknya, sujudnya, bacaan-bacaannya, semua terriwayatkan semua. Tinggal kita belajar saja. Insya Allah akan bisa mengetahui bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu. Bagaimana rukuknya, sujudnya, tablatul ikhramnya, berdirinya, bacaan-bacaan apa yang dibaca dan lain-lainnya. Ya. Hadis selanjutnya. An Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'ruf ini hadis. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Tapi akan saya jelaskan secara bahasa ini supaya Bapak Ibu bisa ngerti ini hadis luar biasa maknanya. Di awal jumlah, awal kalimat ada man, namanya man syartiyah dalam kau ini. Ya, istilahnya man syartiyah atau isim mausul ya, bisa kembali ke laki atau perempuan, tua atau muda. Barang siapa seorang laki-laki atau barang siapa seorang perempuan, tua atau muda, yuridillahu yang Allah menginginkan kesiman tadi, ya. Bihi khairan, dengannya suatu khairan, di situ dibaca tanwin Bapak Ibu, khairan. Nabi nggak mengatakan al khaira tapi khairan. Dan kaidahnya kalau di awal jumlah ada man syartiyah, man syarat, di tengah ada isim yang dibaca tanwin, berarti yang dimaksud kebaikan di sini adalah kebaikan yang banyak dan luas, mencakup kebaikan duniawi dan ukhrawinya. Berarti maknanya begini, barang siapa, laki atau perempuan, tua atau muda, yang Allah menginginkan kepada si laki, tua atau muda atau perempuan tadi, kebaikan yang banyak dan luas, mencakup kebaikan dunia dan akhiratnya, baru jawab syarat. Yufaqihu fiddin, ini jawab syarat namanya. Maka Allah akan menjadikan siman tadi, faham dengan agamanya, faham pada perkara agamanya. Faham, faqih, fahamannya, ngerti, paham. Nah, berarti ini hadis ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Makna yang tersurat jelas, barang siapa yang Allah ingin kebaikan yang banyak dan luas, mencakup kebaikan dunia dan akhiratnya, Allah akan menjadikan siman tadi faham dengan agamanya. Ini makna tersurat.
Mana tersirat berarti mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Berarti ketika seorang dijauhkan atau dijauhkan daripada ilmu, tidak dijadikan dia faham dengan ilmu atau tidak mau melajari ilmu, berarti dia akan diharamkan baginya kebaikan yang banyak dan luas, mencakup kebaikan dunia dan akhiratnya. Begitu maknanya. Bini kita ngertos pilih ngaji niku amalan ingkang ageng sanget keutamaanipun. Bini kula panjenengan mangertosi bilih pengajian nuntut ilmu agami menika memiliki makna ingkang ageng sanget, keutamaan ingkang ageng sanget. Supados kula panjenengan pikantuk kebaikan yang luas dunia dan akhirat dengan kita faham dan mengetahui dan memahami agama ini. Sebab tidak ada jalan lain untuk kita bisa paham itu kecuali dengan belajar. Itu yang Nabi katakan. Beliau berkata, innamal ilmu bi ta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar, gak ada jalan lain. Gak ada ilmu didapat dengan topo broto, semedi, ngelakoni, gak ada. Ilmu didapat dengan belajar. Sebagaimana Bapak Ibu dulu pernah sekolah. Butuh kesabaran. Ya. Bapak ingat gak, hubungan gak waktu sekolah dulu? TK sudah masuk jam 6, jam 7 pulang jam 10 dulu, Pak. Kalau sekarang mau pulang jam 4. Ya. Tuh, sabar dari jam 8 pulang jam 4. 2 tahun. Ya. Sudah jutaan rupiah itu, Pak. Ingat tak? SD 6 tahun melewah jutaan niku. Jutaan niku, Pak. SMP jutaan meleh, SMA. Ya. Kuliah apa meleh wah. Waktu berjam-jam jutaan rupiah kita gulirkan ya. Itu yang ilmu yang kita panjenengan kalau saniki dapat ini. Kadang-kadang malah ilmu ini cocok karo nyambut gawe ini. Kalau gak ada tiang niku sekarang jadi bakul sapi, juragan sapi. Mas, bagaimana kan aku ngerti kuliah? Oh, kuliahku nang UMS jurusan bahasa Indonesia. Ora konek bahasa Indonesia jadi bakul sapi. Juragan besar. Tapi kok gimana sekolah mau pokok jadi juragan. Sekolah ini bahasa Indonesia UMS-nya enggak cocok nyambut gawe. Yang guru bakul sapi ora perlu kuliah bahasa Indonesia. Enggak cocok ya. Ya. Itu jutaan rupiah loh, Pak. Hanya ingin ilmu dunia ijazah. Kita ingin cari surga loh, Pak. Ngaji ini seminggu pisan sajam yang udan teko. Coba bayangkan. Pengen surga nih. Ngaji ini seminggu pisan. Sepekan sekali, setengah jam, 1 jam. Itu aja kalau sedikit ada acara apa mesti dikalahkan ngaji nih. Ngono nih begini surga, Masya Allah. Kira-kira pas buatan ini. Ya Pak ya, begitulah. Padahal Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan pintaskan dan mudahkan jalan ke surga. Jalan ke surga itu dengan ilmu. Bukan dengan lamunan, hayalan, harapan kosong, angan-angan. Oh, pengen swarga aku. Bukan, dengan ilmu. Kalau hanya dengan angan-angan gak sampai. Tarjuna jatan walam tafsuk masalikah inna safinata la tajri alal yabasi, kata penyair. Kau menginginkan keselamatan dan keberuntungan, namun kau nggak menempuh jalannya. Ingat, perahu itu nggak akan pernah berjalan di daratan. Kau ingin surganya Allah, tapi jalan-jalannya nggak kau tempuh. Ya. Jalan-jalannya tidak engkau tempuh. Apa jalan surga itu? Wa quffatil jannah bil makarih. Jalan ke surga itu diitari dengan yang makruh-makruh, yang jiwa-jiwa ini enggak senang, tapi itu jalan ke surga. Haji atau mengatakan jiwa itu enggak senang. Enak ini ngeten iki, musim ini adem-adem ngeten iki, teng griya ngopi sama istri, kalau cemilan pohong goreng, nah, karo ndelok drakor sama Korea. Wah enak niku. Panjenengan boleh ngaji, kesemet terus, disindir terus. Nah, tapi itulah jalan ke surga. Nah, makruh tadi. Sedekah, nyambut gawe kesel-kesel, ya. Jangan tiba-tiba minta sedekah, ini butuh dana dari saya kerja siang malam pagi sore, bentang banting keringat peras tulang, saking nemen.
Teko-teko sedekah enak makruh Pak, nggak suka jiwa itu. Jiwa senangnya hartanya bertambah, itu sedekah makruh. Ya tapi itu jalan ke surga. Wa khufatinar bisyahwat, tapi jalan ke neraka itu selalu dengan syahwat, cocok. Makanya banyak masuk neraka, sebab jalannya lancar jaya. Jadi kalau masuk neraka itu gampang, ikuti syahwat, jamin lancar jaya masuk neraka. Udah ikuti hawa nafsu, mau ikuti aja hawa nafsu, wes lancar jaya Pak, nggak ada hambatan. Tapi mengekang syahwat, jalan ke surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan keagungan Tuhannya, kemudian dia kendalikan hawa nafsunya, surgalah sebagai tempat kembalinya. Nggih. Nah, di antaranya kebaikan-kebaikan yang banyak itu Bapak Ibu adalah ilmu. Nah sekarang marilah Bapak Ibu saya mengajak kepada saya pribadi dan jamaah semua untuk semangat belajar. Ya, jangan dianggap ngaji itu amalan alternatif atau istilahnya eskul, ekstrakurikuler. Melu yo oleh, ora melu yo oleh, ngaji yo oleh, ora ngaji yo ora apa-apa mboten. Kedah dikasih waktu. Kalau nanti nasihat ini ku idealnya itu seminggu niku 3 kali. Ya, ideal insya Allah sudah cukup mencarger ya kalau sekedar, tapi kalau ingin mendalami lebih dalam ya nggak cukup. Imam Nawawi itu sehari 12 jam, 12 kali taklimnya sehari. 12 kali sehari. Mungkin pagi dia ngajar, mungkin sore dia belajar. Pokoknya taklimnya 12 kali Imam Nawawi. Nah, kita 3 sudah bagus tuh untuk apa cara ciri keimanan ya. Mungkin hari hari Sabtu ya, hari Rabu, hari Sabtu, hari Selasa, hari Kamis, 3 cukup ya. Sampai ada seorang bapak-bapak itu minta diberi kajian khusus bagi ibu-ibu tuh seminggu 3 kali. Nah, kenapa Pak? Nah, istri saya itu kalau habis ngaji 2 hari bagus Pak. Kalau nggak ngaji error terus. Nah, kalau ngajinya 3 kali kan bagus terus ya. Sabtu ngaji, nanti Minggu nggak error, Ahad nggak error, Senin nggak error. Ini Senin mulai macam-macam lagi, Selasa ngaji bagus lagi, Rabu Kamis itu, Jumat juga mulai kumat, Jumat ngaji lagi aman. Nah, kalau 3 kali berarti istri saya akan bagus terus. Ya, 3 kali ya itu bagus ya. Kalau sekali ya kurang Pak ya, apalagi 2 minggu sekali kurang ya. Tambahi ya. Ada kajian banyak di Al-Ijrah, ada Roset ada. Cari-cari ustadz yang baik ya Pak. Jangan ustadz guru gede brus ya. Kalau itu dalile ra enek, yang diomong guru ngelek-ngelek kono ngelek politik. Wah, selera ilmu nih. Iman-iman waktu nih. Ya, cari guru-guru yang menyampaikan kitabullah, sunnah, mengajak kepada jalan Allah, keselamatan gitu, bukan ngajak kepada pribadinya, ngajak kepada kelompoknya, golongannya, bukan. Siapa yang mengajak ke jalan Allah itu dakwah ya. Ya kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wahai Muhammad, katakanlah ini jalanku yang aku menyuruh manusia ke jalan Allah. Aku dan para pengikutku mereka berdakwah kepada manusia, menyuruh kepada jalannya Allah. Jadi itu cari guru-guru yang baik. Mintalah kepada Allah agar dipertemukan guru-guru yang baik, ya guru-guru yang mengantarkan dan mengajak kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita jujur tulus, Allah akan temukan kita orang-orang yang baik. Ketemu guru-guru yang baik. Ya. Nah, memang ada guru yang nggak baik, banyak Pak. Nabi sudah berkata, nanti akan datang di akhir zaman du'atun ala abwabi jahannam. Itu tangan di dalam riwayat Bukhari. Akan datang nanti di akhir zaman para dai-dai, para mubalik, para kiai-kiai yang menyeru ke neraka jahanam. Siapa yang ikuti seruan dai ini, maka akan nyemplung jahanam bersamanya. Hudzaifah yang meriwayatkan ketakutan, ya Rasulullah, sifhum lana, kalau begitu sifatkan kepadaku bagaimana sifat dai-dai itu supaya saya bisa hati-hati nanti kalau ketemu. Ya, Nabi menyebutkan 2 sifat. Kata Nabi yang pertama, hum min jildatina, mereka dari kulit kita, dari kaum muslimin, berarti casingnya sama Pak. Angel loh. Oh ya, mereka nanti orang-orangnya begini, cirinya suka pakai celana jin bolong-bolong, rambutnya dipang, kelihatan gitu. Ini enggak, min jildatina, mereka dari kulit kita, casingnya sama, berjubah, berjenggot, bersorban. Sulit dong beda nih.
Itu yang pertama. Mereka dari kaum muslimin. Yang kedua, wa yatakallamu bi alsinatina. Mereka berkata dengan bahasa kita. Bahasa Arab juga, lah tambahannya loh. Bahasa juga bahasa Arab. Pintar dalil mungkin, pintar ayat mungkin, hafal ayat, hafal hadis, hafal Quran. Tapi ngejak ke neraka, coba bayangkan. Nah kita kan nggak tahu tuh, in mana nih, bingung. Ya makanya tadi mintalah kepada Allah ditemukan guru-guru yang baik, ya, akidah yang lurus, ketahui pelajari dulu akidah yang lurus. Mengkihin panjenengan sampun mangertosi akidah ingkang lurus, mengkih badhe jenengan ngertos pundi sing menggok-menggok. Ning syarat ini apa? Kedah ngertos ingkang lurus rumiyin. Jenengan sampun ngertos Ahmad Riyadi nggih, ngertos? Ya, mengke sing menggok-menggok jenengan oh kaya ora Ahmad Riyadi, menggok ngalor, menggok ngidul, ya. Ahmad Riyadi lurus. Nah, menawi kula panjenengan sampun ngertos siratal mustaqim yang tiap hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim itu, nah insyaallah mengke sing menggok-menggok niku ketok. Syaratnya pun ngertos kebenaran dahulu lah. Ini kebenaran kula panjenengan dereng ngertos lah niku sing dianggap kebenaran ternyata mboten leres. Nah, maka tadi ihdinas siratal mustaqim itu dihayati betul. Kita minta kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, ditemukan dengan orang yang caranya lurus. Insyaallah kalau sungguh-sungguh masa Allah kepada hambanya seperti itu, hambanya tulus, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, masa Allah kemudian tidak memberi? Insyaallah kalau kita tulus mintanya, Allah akan memberikan kita jalan yang lurus, ditemukan dengan orang-orang yang lurus sehingga kita selamat dari segala kesesatan. Ya. Habis waktu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.